Sebentar. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih juga hasil pekerjaannya ya yang kemarin. Gimana pekerjaan yang kemarin nerjemahin apa itu? Instruksi berkaitan sama iPhone ya. Ya, silakan barangkali ada yang mau berkomentar, tanya atau apa, silakan bisa curhat juga boleh. Pusing nyari kosakatanya sih Sensei. Kosakata ya. Iya, soalnya apa namanya, kayak udah nggak pakai iPhone terus Iya, nggak iya, iya. ngerti, Itu baru juga tahu soal Mika itu kan, jadi lumayan nyari-nyari, jadi googling juga sih jadinya. oke, makasih ya. Ada lagi yang mau berkomentar, silakan. Banyak kata-kata yang mirip Sensei. Kenapa? Banyak kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip. Oh, Suika dan Suika. Suika. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Iya, Suika maksudnya kartu. Iya, ini juga apa namanya, banyak bergantung sama research kalian ya. Jadi banyak hal yang pasti baru ditemukan di pekerjaan kali ini. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Semoga kalian udah makan siang ya, sambil ngopi. Ya, kalau nggak ada komentar lagi, saya bacakan yang di sini ya. Ini materi sedikit apa namanya, kata-kata mutiara. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya ya di pekerjaan kali ini. Jadi saya udah lihat, udah baca, dan hasil pekerjaannya secara keseluruhan overall udah bagus ya. Udah apa ya? Mungkin ada yang masih salah paham, tapi ya mungkin ada beberapa kesulitan juga sih yang seperti kalian sebutkan tadi ya, yang menyebabkan kesalahpahaman tadi ya. Jadi kalau variasi-variasi atau improvisasi penerjemahan itu bisa macam-macam, tapi kali ini ada yang mungkin apa ya, ya beresiko gitu ya, ada yang beresiko jadi bisa menyebabkan kesalahpahaman. Terus ada juga yang mahasiswa tidak kerjakan sesuai format ya, contohnya tidak menuliskan naskah dengan timestampnya, tidak apa namanya, mungkin karena ini ya, bingung mau memutus apa, memotong di bagian mana, juga itu juga mungkin ada hal seperti itu. Hanya saja kadang kita memang dituntut untuk apa namanya, menerjemahkan sesuai dengan format yang ada. Rata-rata sih sudah bagus ya, sudah mengikuti, hanya saja timestampnya masih belum rinci ya, misalnya dipisah-pisah gitu loh, lebih apa, lebih rinci lagi, jadi nggak satu paragraf besar gitu ya. Kadang ada klien yang minta seperti itu juga ya, jadi dulu juga saya pernah dapat pekerjaan seperti itu. Jadi ya kadang memang harus mengikuti permintaan klien, jadi lain kali coba diperhatikan lagi. Terus dari hasil pekerjaan mahasiswa saya juga masih melihat, walaupun tadi Rizky bilang juga udah research ya, tapi masih ada juga mahasiswa yang mungkin karena masalahnya ini mungkin bukan masalah pengetahuan bahasa Jepang atau kemampuannya ya, tapi manajemen waktu kali ya, manajemen bagaimana kalian membagi waktu supaya bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan maksimal gitu ya. Karena manajemen waktunya mungkin belum pas ya, jadi alokasi waktu untuk research juga mungkin jadi sedikit ya. mungkin itu dugaan saya, tapi kalau misalnya ada yang beda dengan dugaan saya, silakan disampaikan ya. Jadi untuk penerjemah modal dengkul kayak saya, kayak mungkin kalian juga yang baru mau mulai gitu ya, ini yang modal utamanya itu ya research ya. Jadi kalau kita mau bersaing sama penerjemah lain, kadang kita nggak bisa mengejar itu
mengejar kayak kemampuan bahasa Jepang gitu ya. Bersaing di situ ya susah, kadang memang untuk kemampuan bahasa Jepang itu perlu waktu dan tenaga yang lebih lagi gitu. Nah, gimana supaya kita bisa menghasilkan penerjemahan yang presisi walaupun kemampuan bahasa Jepang kita mungkin masih dibilang belum bagus ya. Nah, kita bisa bersaing dengan melakukan research yang lebih rinci gitu ya. Jadi di sini yang membedakan kualitas penerjemahan. Kita bisa menggenjot di bagian ininya gitu. Kalau memang kita nggak pede sama kemampuan bahasa kita. Jadi kalau sikap sebagai researchernya ini kurang ya. Jadi kurang inisiatifnya tuh kurang gitu loh untuk cari tahu iPhone tuh. Memang kita kesulitan karena ya ada yang nggak pakai iPhone ya. Kita juga di antara kalian ada yang belum pernah pakai kartu Suica ya, yang di videonya itu ya. Nah, dengan melihat penilaian, oh saya belum tahu nih. Dengan penilaian itu diharapkan ada inisiatif dari situ mencari tahu ya. Bagaimana sih iPhone itu mekanismenya gitu, ada Apple Pay itu kayak gimana. Apple Pay kan pada dasarnya sama Google Pay ya, sama ya. Saya juga kurang paham karena nggak pernah pakai. Terus Suica itu seperti apa sih gitu kan. Kita juga sekarang untuk research itu udah banyak yang bisa kita pakai. YouTube banyak ya, tulisan-tulisan orang di internet banyak. Jadi kondisi kalian sekarang itu banyak diuntungkan ya daripada posisi saya waktu dulu memulai pekerjaan sebagai penerjemah ya. Resource-nya sedikit, jadi kalian harus bersyukur bahwa kalian dikelilingi oleh resource yang cukup baik. Jadi tinggal digali lagi ya, diberdayakan lagi, dipupuk lagi sikap sebagai researchernya ini, sebagai inisiatifnya ya. Jadi kalau kita nggak bisa bersaing dengan kemampuan bahasa Jepang, kita tonjolkan bagian yang researchnya gitu. Harus, jadi semakin kita tahu produknya apa itu ya, jadi kita tahu juga mekanismenya seperti apa. Terus jadi apa yang kita sampaikan juga jadi lebih presisi gitu ya. Itu yang saya lihat dari pekerjaan kalian, walaupun nggak semuanya ya. Terus kegiatan research ini meliputi mempelajari subjek materi, misalnya Suica, kereta di Jepang, kan ada Green gitu ya, Green Sha, terus ada Tokyo Keng gitu kan. Kebetulan ya saya udah pernah naik yang kereta seperti itu, jadi ada pengetahuannya. Nah, untuk yang belum tahu ya harus cari tahu ya, mau nggak mau harus menutupi kekurangan itu. Oke, jadi kalau misalnya modal dengkul itu ya yang perlu kita tutupi banyak gitu. Jadi usahanya harus lebih untuk menutupi bagian-bagian yang kurang dari diri kita gitu ya. Terus mempelajari kegiatan dalam setiap instruksi, jadi melihat videonya dengan baik. Dan dari research ini diharapkan nanti bisa menghasilkan instruksi dalam bahasa Indonesia yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi nggak orang Indonesia yang melihat itu bisa memahami, oh harus begini, harus begitu gitu ya. Itu dari saya. Kalau ada yang mau berkomentar silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan feedbacknya. Di sini saya sudah tuliskan, pick up beberapa frase, beberapa kata yang menjadi perhatian saya. Yang saya tuliskan di bawah itu bukan berarti salah ya. Ada juga yang saya suka, jadi saya tulis di situ gitu. Nah, nanti terus saya juga sudah menerjemahkan juga punya saya itu yang di bawah bahasa Jepangnya langsung ya. Itu silakan kalian lihat sebagai referensi, bukan sebagai
kunci jawaban. Jadi silakan kalian berdasarkan diskusi hari ini, berdasarkan feedback hari ini, buat versi kalian yang lebih baik lagi, yang lebih bagus ya daripada punya saya gitu. Dan ketika kalian memperbaiki itu, saya mungkin bilang ini bagus ya, ini penerjemahannya baik ya, saya bilang begitu. Kadang juga saya nggak memberikan penilaian yang pasti gitu, ini bagus, ini enggak gitu. Jadi nggak ada kejelasan seperti itu. Jadi kalian harus berpikir sendiri dari pembicaraan saya dan kalian gitu loh ya. Oke. Mengenai bahasa Jepangnya itu saya sudah upload ke Google Classroom belum ya, tapi ke portal sudah. Saya upload bahasa Jepangnya yang sudah saya tuliskan. Terus nanti ke Google Classroom juga saya uploadkan yang bahasa Jepangnya. Hanya saja hasil terjemahan punya saya pribadi ya, yang bisa kalian lihat sebagai referensi, itu tidak saya tuliskan. Jadi kalau kalian mau melihat hasil pekerjaan saya sebagai referensi, silakan melihat video ini yang nanti akan saya upload ke channel YouTube ya. Baik, kita langsung lihat saja bahasa Jepangnya ya. Pertama, iPhone 7 eno Suica card no torikomi ya, torikomi. Nah, ini torikomi ini banyak penerjemahannya ya, bisa. Kalau saya memilih penambahan ya, penambahan, karena yang dilakukan di video itu adalah menambahkan kartu itu ke dalam sebuah aplikasi di iPhone 7 ya. Aplikasinya itu adalah Apple Pay tadi ya. Ada juga yang impor ya, impor kartu, ada juga yang transfer kartu. Sebenarnya yang ditransfer itu kan datanya ya, jadi yang perlu diperhatikan itu mungkin ya. Jadi kalau mau pakai transfer, mungkin lebih pas lagi kalau ada transfer data gitu ya, transfer data Suica. Impor juga saya nggak tahu kalau impor ini ada kalau kita di dalam bahasa Indonesia juga kan ada ya manual-manual berkaitan sama handphone. Nah, kalau impor ini saya belum pernah lihat sih kalau di manual-manual HP gitu ya. Kalau transfer mungkin saya sudah lebih bisa menerima ya, transfer data kartu gitu ya. Terus iPhone 7 ni wa Suica ga tsukaeru Apple Pay ga kumikomarete imasu. Kumikomareru itu kayak semacam pre-install gitu ya, sudah terinstall gitu ya, sudah terpasang gitu ya. Jadi di dalam iPhone itu sudah terpasang Apple Pay gitu maksudnya kan. Yang dapat digunakan untuk Suica gitu. Nah, kalau saya terjemahannya seperti itu. Kalau saya pakai terdapat ya, di dalam iPhone 7 terdapat Apple Pay yang dapat digunakan untuk Suica. Suica ga tsukaeru Apple Pay ini juga sulit ya untuk diterjemahkan. Kalau bisa Apple Pay yang bisa menggunakan Suica. Jadi Apple Pay-nya tuh kayak orang bisa menggunakan Suica gitu. Jadi agak janggal sedikit kalau menurut sudut pandang saya ya. Makanya saya pakai dapat digunakan untuk Suica gitu ya. Oke, terus di sini juga ada yang menerjemahkan. Ya, silakan. Nggak kedengeran. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Di sini juga ada yang menerjemahkan iPhone 7 menggabungkan Apple Pay ya, menggabungkan. Nah, ini mungkin di sini bisa muncul kesalahpahaman ya. Jadi Apple Pay itu ada di dalam iPhone 7 gitu kan ya. Terus yang di bawahnya ini iPhone 7 memiliki aplikasi bawaan. Ini bukan berarti ini ya. Saya suka ini jadi saya pasang di sini. Ini juga menurut saya bagus ya. iPhone 7 memiliki aplikasi bawaan yaitu gitu kali ya, Apple Pay yang dapat digunakan untuk Suica gitu kali ya.
aplikasi bawaan juga cukup baik, cukup jelas ya, baik untuk ini juga menerangkan kondisi ini ya. Terus kita lanjutkan sebentar. Ya. Terus kita lanjutkan hajime ni Apple Wallet to application hirakimasu. Kalau di bagian ini kayaknya nggak ada yang kesulitan ya. Pertama buka aplikasi Apple Wallet ya. Terus gamen migi ue no plus mark ya, tanda plus gitu ya. Mata wa kado tsuika o tap shimasu ya. Jadi untuk sentuh ini, untuk tap ya, tap ini saya sendiri pakai kata sentuh ya. Tapi ada juga yang pakai tap, ada yang pakai ketuk juga oke. Tapi kalau tekan tombol ini saya nggak paham nih. Maksudnya kalau dalam HP itu kan tombolnya bukan tombol fisik sih ya. Jadi kalau saya pribadi nggak memilih ini tekan tombol gitu ya, karena tombolnya kalau saya pribadi sih ya, jadi tombolnya itu saya kebayang tombol fisik gitu. Jadi tapi ya sudut pandang orang beda-beda ya, jadi ya mungkin begini juga bagus. Tapi tap itu beda, bukan dengan menekan. Itu tap itu bukan menekan kan ya, ya itulah. Jadi silakan dipikirkan. Kalau tap itu juga sebenarnya bukan bahasa Indonesia juga sih. Tapi ketuk juga oke kalau menurut saya ya, ketuk ya. Ada juga yang pakai kayak saya sentuh gitu ya. Kalau menekan itu kan ada ini ya, beda kegiatannya gitu. Yang terjadi itu beda gitu. Oke ya. Terus kado no shurui sentaku gamen de suika o sentaku shimasu. Ini waktu kalian melihat videonya juga kan, di dalam videonya ada semacam subtitle ya. Jadi cukup terbantu kalau menurut saya di pekerjaan kali ini ya, terutama di bagian akhir ya. Ya, jadi di bagian ini juga kado no shurui sentaku. Ya. Oke. Makasih. Kado shurui sentaku gamen de suika o sentaku shimasu ya. Jadi sentaku suru itu ya erabu ya, memilih ya. Nah, karena ini sebuah instruksi, jadi makanya saya pakai kata pilih lah gitu ya. Sebenarnya nggak pakai lah juga nggak apa-apa, pilih suika gitu juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya suika uramen ni ya, migi shita ni kisai no JI ya, bukan JE. Kalau bahasa Jepang itu kan, kalau alfabetnya dia mengucapkan alfabetnya, pelafalannya sesuai dengan bahasa Inggris ya. Jadi mohon hati-hati ya. Jadi bukan JA tapi JI ya. Suika uramen ni migi shita ni kisai itu tercantum atau tertulis ya. Ni kisai no JI kara hajimaru 17 keta. Nah, ini keta ini bacanya ya. 17 keta. Digit ya. 17 keta no bango no uchi shimo 4 keta. Nah, ini mungkin kalian jarang ketemu dengan frase ini ya. Shimo 4 keta o nyuryoku shimasu. Shimo 4 keta. Shimo itu kan bawah ya. Kalau ada kalian yang suka nonton talk show di Jepang, acara TV Jepang, itu suka ada kalau ada pelawak yang lawakannya yang jorok-jorok gitu, yang seputar selangkangan, itu namanya shimoneta ya. Nah, itu shimo maksudnya bawah ya. Nah, ini dibacanya shimo 4 keta. Ini kalau kalian ke bank, kalau di Jepang ya, di mana kalau ngurusin nomor-nomor kayak nomor PIN-nya mau berapa gitu ya. Nah, itu biasanya suka dipakai shimo 4 digit terakhir ya, maksudnya shimo 4 keta. Terus kita lanjutkan dulu. Kalau ada yang mau dikomentari silakan dipotong aja pembicaraan saya. Terus selanjutnya ryojo ken o oyomi itadaki ya.
Ryo joken o oyomi itadaki yoroshikereba doi suru o tapu shite kudasai. Nah, ini juga Ryo joken ini sebenarnya syarat penggunaan ya. Boleh ya syarat penggunaan juga apa. Tapi kalau saya ini syarat dan ketentuan. Sebenarnya syarat penggunaan juga lebih tepat sih ya. Lalu sentuh bagian setuju. Nah, ada yang menerjemahkan doisur ini saya setuju gitu ya. Itu juga oke ya, nggak apa-apa. Nah, terus ada juga yang menerjemahkan seperti ini. Jika Anda telah membaca dan berkenan dengan ketentuan penggunaan, tekan saya setuju. Ini juga bagus ya. Yoroshikereba, jika berkenan, itu bagus sekali ya. Ya, jadi mungkin bisa diaplikasikan ke hasil terjemahan kita ya, berkenan. Kalau berkenan dan jika kali ya, kalau itu agak kasual ya. Jika berkenan, silakan atau sentuh bagian setuju gitu ya, atau saya setuju. Oke. Bagus sekali ini ya. Terus selanjutnya game no annai ni shitagai kado o tairana men ni oki kado no shita hanbun o kakusu you ni iPhone 7 o sono ue ni okimasu ya. Ini juga urutannya ada yang sesuai dengan urutan bahasa Jepangnya ya. Jadi sesuai dengan instruksi di layar, begitu dulu mulainya ya. Sesuai dengan instruksi di layar, letakkan kartu di permukaan yang rata begitu. Itu juga oke sih. Tapi kalau saya lebih memilih letakkan kartunya di awal. Letakkan kartu di permukaan yang rata sesuai dengan instruksi di layar. Lalu letakkan iPhone 7 di atasnya seperti menutup setengah bagian bawah kartu. Ini ada macam-macam, menutup, menyembunyikan juga. Kakusu itu sebenarnya kan menyembunyikan ya. Tapi menutup juga kalau menurut saya oke. Intinya kan tertutup ya, yang pas di videonya juga kelihatan ya. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Sono mama tenso ga kanryo suru made tenso. Nah, karena ada tenso di sini ya, jadi banyak yang menerjemahkan transfer. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita perlu memperjelas apa yang ditransfer di situ gitu ya. Kalau saya sih pengen ada gitu, apa yang ditransfer gitu ya. Jadi kalau mau pakai transfer mungkin bisa pakai transfer datanya selesai gitu ya, transfer data ya. Itu transfer data kartu gitu ya. Nah, kalau punya saya itu saya menuliskannya begini, jangan gerakan ya telepon sampai proses penambahan kartu selesai. Jadi saya menerjemahkan itu bukan proses transfer tapi proses penambahan kartu gitu. Jadi karena di atasnya saya nulisnya penambahan kartu ya. Jadi supaya ada keseragaman, itu juga perlu dipikirkan ya, keseragaman ekspresi yang digunakan, keseragaman istilah-istilah yang kita gunakan itu juga harus dipikirkan. Ugokasana yoni, ugokasu itu menggerakkan ya. Ya jangan memindahkan juga nggak apa-apa sih. Intinya jangan bergerak gitu kan ya. Ugokasana yoni juga jangan digerakkan HP-nya itu ya. Kalau dipindahkan itu ya dipindahkan gitu ke sebuah perpindahan yang besar ya. Oke, terus sampai proses transfer selesai. Ini juga ada yang menerjemahkan seperti ini. Mungkin sampai proses transfer data kartu selesai gitu lebih oke kali ya. Oke. Terus bagian terakhir ya, Suica kado ga iPhone ni tsuika saremashita ya. Kalau saya begini, kartu Suica berhasil ditambahkan ke iPhone 7. Sarani, nah sarani ini ya agak bingung waktu nerjemahinnya. Jadi intinya selain bisa pakai layanan Suica yang umum, ada fasilitas tambahan lain kan gitu ya. Nah itu. Nah kalau saya saraninya itu nggak saya terjemahkan karena kalau ada juga yang nerjemahin gini, tambahan lagi gitu atau bahkan. Nah kalau pakai yang seperti itu secara keseluruhan bahasa Indonesianya jadi agak aneh menurut saya, jadi makanya saya menghindari itu. Jadi begini aja, lalu dengan mengunduh aplikasi Suica dan mendaftarkan diri sebagai anggota,
kita dapat membeli tiket langganan Teiki Keng. Teiki Keng itu ini ya, mana ini nih, Teiki Keng. Suica application をダウンロードし会員登録することで dengan mendaftarkan diri sebagai anggota gitu ya. Kai-in toroku suru koto de dengan mendaftarkan diri. Kalau mendaftar itu kan mendaftarkan diri ya, mendaftarkan apa? Mendaftarkan. Jadi ada yang didaftarkan gitu. Kalau mendaftarkan diri. Jadi makanya saya tulis mendaftarkan diri ya. Nah, masalahnya dalam bahasa Indonesia itu ya daftar itu bisa aja daftar aja gitu, bisa kan ya. Sebenarnya mendaftarkan itu ya ada yang didaftarkan. Jadi kalau nggak ada objeknya itu agak sebenarnya dari sisi gramatikal agak ini sih, sisi gramatikal bahasa Indonesia ya. Oke. Kita dapat membeli tiket langganan Teiki Ken ya Mobile Suica Tokkyu Ken Suica Green Ken mo konyu dekimasu. Kita bisa membeli tiket langganan. Nah, di sini saya tulisannya begini. Tiket kereta mobile Suica bisnis dan eksekutif ya. Jadi Tokkyu Ken itu saya samakan dengan tiket kereta bisnis. Nah, kalau Suica Green Ken itu saya terjemahkan sebagai tiket kereta eksekutif ya. Green itu Greensha ya, green itu adalah gerbong eksekutif. Jadi saya juga cari tahu ya, Tokyo Densha itu apa sih? Green Densha itu apa sih ya? Saya cari tahu di Google ya, dapat di Wikipedia. Jadi pada dasarnya Greensha itu gerbongnya ini aja apa namanya? Space satu orang di Greensha itu lebih luas gitu. Jadi sama kayak di kalau kita naik kereta eksekutif gitu ya, lebih luas kan ya. Oke, terus mata kain senyo saito ya call center deno sapoto mo kano to narimasu. Jadi kita juga bisa menggunakan fasilitas di situs khusus anggota dan call center. Nah, call center ini saya nggak terjemahkan ya kalau saya pribadi. Ada juga yang menerjemahkan pusat panggilan. Nah, ini saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia pusat panggilan ini pusat layanan konsumen kali ya kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau pusat panggilan itu ya agak saya nggak pernah dengar sih ya, saya pribadi. Kalau yang lain udah pernah ya mungkin boleh juga sih dipakai. Tapi kalaupun itu mungkin yang lebih familiar pusat layanan konsumen kali ya, customer service gitu kali ya. Ya call center ya itu ya. Kalau saya call center aja. Ya, jadi apa namanya? Mungkin bisa Saya call center boleh. Iya, kalau saya lebih memilih call center karena lebih mudah dipahami, dan kemarin waktu nerjemahin saya nggak kepikiran tentang pusat layanan konsumen, baru sekarang saya kepikiran. Gitu. Ya, Tegar putus-putus ya, Tegar dari udah sering Tegar nih. Ya, jadi itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau dikomentari dulu, silakan. Kita ngobrol aja tentang hasil pekerjaan kalian. Sensei, mau nanya Sensei. Silakan. Biasanya kan kita fokus buat teks yang dari listening itu kan. Terus kalau apa namanya di video yang kemarin ini yang buat tugas ini kan, jadi tuh di detik 48 kalau nggak salah itu ada teks yang muncul gitu kan ya Sensei. Saya mikir daripada saya kurang kan, ketinggalan, jadi saya masukin itu teksnya. Jadi sebenarnya tuh kalau ada teks yang muncul itu tanpa ada narator yang berbicara itu kira-kira. Oh iya itu ya. Ya oke, makasih. Ya jadi kalau jadi gini, ini masalahnya di instruksi saya sih masalahnya ya. Jadi kalau misalnya instruksi saya lebih jelas, mungkin di situ juga nggak bingung ya. Jadi kali ini
saya nggak berharap kalian menerjemahkan itunya sih, teks yang muncul di di videonya ya. Jadi saya mengharapkan kalian menangkap yang audionya saja, dibantu dengan narasi yang muncul, tulisan-tulisan subtitle yang muncul di video itu gitu. Jadi kali ini nggak berharap kalian menerjemahkan yang di layar juga ya. Jadi tapi kalau sudah diterjemahkan nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi ini cuma masalah instruksi pekerjaannya aja. Jadi kalau yang kali ini cukup dengan ini aja, yang yang di audio saja ya. Tapi kalau sudah diterjemahkan itu nggak apa-apa. Makasih ya. Nanti berarti kalau perbaikan itu saya hapus atau dibiarin aja Sensei? Kali ini dihapus dulu aja deh. Takutnya saya salah lihat nanti, salah paham nanti. Baik Sensei. Oke, makasih ya. Silakan yang lain. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Saya lanjutkan dengan instruksi untuk minggu depan. Nah, untuk selanjutnya silakan direview lagi naskah bahasa Jepangnya ya. Terus hasil terjemahan kalian juga ya dilihat lagi, dan silakan perbaiki berdasarkan feedback hari ini ya. Terus seperti yang tadi saya bilang, untuk naskah bahasa Jepangnya sudah saya upload di portal. Di GCR-nya belum, nanti setelah ini saya upload ya. Dan untuk feedback terjemahannya itu silakan kalian melihat, kalau kalian mau melihat hasil terjemahan saya ya sebagai referensi, silakan kalian lihat video pertemuan kali ini di YouTube channel saya ya, nanti saya upload. Terus setelah perbaikannya selesai, seperti biasa dikumpulkan lagi di GCR yang sama, yaitu di tugas ke-9 dengan nama file yang berbeda ya. Itu saja. Terus sekarang juga saya lagi memikirkan tentang UAS ya. Mungkin prosedurnya sama kayak yang hari ini, yang kalian kemarin ya. Jadi nanti saya pilih video di YouTube. Terus nanti instruksinya hampir sama dengan hari ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang mau disampaikan ke saya mengenai UAS, silakan hari ini bisa disampaikan. Jadi kita punya satu pertemuan lagi ya. Jadi di satu pertemuan itu nanti kita bahas video yang untuk UAS itu. Ada yang mau disampaikan? Satu pertemuan lagi sih, beneran. Iya, bukan ya? Jadi gini, ini kan ke-14 kan termasuk UAS, termasuk UTS. Kalau sebentar saya lihat di BAP dulu ya, di kalau di sebentar. Sekarang hari apa sih? Rabu kan ya? Rabu. Sudah. Iya Sensei. Aduh. Sampai lupa tanggal, lupa hari. Tanggal 6 Sensei. Iya, makasih. Jadi kita punya, silakan. Kita UTS-nya kayak gimana Sensei? UTS. UAS. UTS-nya. UAS-nya sama kayak biasa, kayak hari ini. Hanya saja udah nggak ada feedback. Maksudnya nggak ada proses habis feedback terus kalian perbaiki lagi gitu loh. Hari ini tanggal 6. Nah, terakhir itu kita kuliah tanggal 13. Habis itu UAS. Ada minggu tenang ya Sensei. Iya, maksudnya
Ada, itu ada. Entar dulu. Oh iya ya, sebentar. Berarti kalau jadwal kita itu tapi UASnya ini tanggalnya belum tertulis, maaf ya. Jadi hari ini kuliah ke-13, minggu depan tanggal 13 itu pertemuan ke-14. Nah, setelah itu UAS. Nah, UASnya itu belum tertulis di sini tanggalnya berapa. Jadi kita punya setelah ini ada satu pertemuan lagi. Nah, di situ nanti kita bahas video tentang yang mau dipakai untuk UAS gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan, mengenai UAS. Pasrah aja. Videonya apa aja boleh. Kenapa? Bismillah. Bismillah. Jadi gini, pertama kalian punya waktu banyak ya. Jadi saya pikir waktunya banyak banget. Jadi makanya untuk UAS itu videonya saya kasih minggu depan. Kalian bisa punya waktu mempelajari banyak. Punya waktu untuk mempelajarinya itu banyak ya. Silakan dikerjakan secara maksimal ya. Percaya sama diri sendiri ya, kerjakan diri sendiri, karena kalau kalian ya itu buat kalian sendiri ya, bukan. Jadi untuk masalah nilai juga selama ini saya nggak pernah yang saya tahu kalian juga bekerja dengan baik ya, jadi nggak terlalu banyak merisaukan sih masalah nilai ya. Kalau misalnya banyak yang kosong, nah itu juga repot sih ya. Maksudnya kalau bahasa Jepangnya nggak ketangkap sama sekali, nah itu ya repot ya. Jadi silakan, kalian punya banyak waktu ya, jadi bisa ini zoomnya mau habis ya, disambung lagi ya, sebentar. Saya tutup dulu ya. Kita habis ini disambung lagi, cuman bentar lagi kok. Ya, oke. Apa tadi ya? Ya udah gitu doang sih. Untuk UAS nanti saya pikirkan videonya mungkin dari berita ya. Berita yang nggak panjang-panjang sih. Nggak sampai 5 menit ya, enggak. Jadi jangan khawatir. Nanti silakan usahakan minggu depan nanti saya kasih tahu videonya supaya bisa ada persiapan waktunya yang panjang. Nah, terus kuliah ini kan baru mulai ya, Hongyaku Tsuyaku itu baru mulai semester ini. Jadi nanti di akhir kuliah itu saya berharap dapat masukan juga sih dari kalian ya, gimana supaya mata kuliah Hongyaku Tsuyaku ini bisa lebih baik. Terus kalian juga sebagai mahasiswa bisa belajar banyak gitu ya mengenai penerjemahan, sebagai penerjemah atau sebagai interpreter gitu ya. Mungkin kurang yang bagian interpreternya kali ya, nggak ada ya, nggak kerasa gitu maksudnya ya. Jadi mungkin kalau tatap muka bisa kali ya, misalnya sambil dengerin audio, terus saya pause gitu ya sambil interpreting gitu. Oke. Iya, mungkin kedepannya seperti itu sih. Sekarang agak sulit dilaksanakan karena ya kendalanya cukup ini ya. Apa sih yang mesti dilakukan itu banyak ya, masih persiapannya itu ya. Jadi kali ini ya seadanya dulu. Nanti kita bisa omongin bagaimana supaya Hongyaku Tsuyaku ini bisa lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Ada yang mau disampaikan lagi dari kalian barangkali? Saya mata kuliah ini kalau misalkan offline. Kalau offline gimana?
Kalau offline pada dasarnya sih sama. Jadi mungkin didengerin audionya di kelas bareng-bareng gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, ada proses seperti itu, terus kerjakannya juga di kelas bareng-bareng, jadi langsung kasih feedback gitu ya. Jadi mungkin banyak yang lebih banyak yang bisa dilakukan di kelas ya. Jadi apa namanya, bukan berarti kasih banyak PR, bukan. Oke, ada lagi, silakan. Sensei kalau misalnya offline gitu di kelas ya, itu kalau misalnya apa ngeluarin video kayak yang kemarin itu yang Lion Tatsu itu harus selesai di kelas tuh. Iya, kalau saya itu ya hari itu harus ada hasilnya gitu loh. Hari itu kuliah di jam itu harus ada hasilnya, tapi bukan berarti harus selesai semua. Enggak. Pokoknya udah ada, kita kerjakan. Nah, sampai mana kerjanya nih, hasilnya gitu loh. Jadi bukan berarti satu video itu dikerjakan di 1 jam kuliah, enggak juga. Kan capek juga ya. Kan kita bisa diskusi juga kalau ketemu gitu kan ya. Jadi tadi ngomong apaan sih gitu kan, gitu kira-kira ya. Ada lagi, silakan. Sensei, saya mau nanya lagi nih. Silakan. Sensei ini mengharapkan kita tuh mahasiswa tuh cerita kesulitan kita ya. Betul. Kadang tuh susah buat apa ya, saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin karena pembawaan saya mukanya kayak gini atau gimana gitu ya. Kadang susah juga buat komunikasi, bener-bener komunikasi gitu loh. Kalian punya kesulitan apa gitu. Tapi ya kalau ditanya pun kadang ya nggak bisa dapat informasi yang apa namanya, yang bener-bener menggambarkan kenyataan gitu loh. Itu yang saya rasain sih. Enggak, maksudnya saya mulai dari saya sih. Oh iya, boleh, silakan. Enggak sih, maksudnya semenjak yang tugas yang rayon itu. Iya. Iya, kok kan saya sempat telat juga ngumpul. Iya. Ya, terus apa, untuk tugas yang ini juga kayak kurang riset gitu. Ya karena ini Sensei, kalau menurut saya sih, selain saya yang malas, banyak tugas Sensei dari yang lain, atau lain. Oke. Iya. Apalagi saya ngambil NBS sama Gaikubu Sensei. Ngajar dong. Yang itu aja sih yang bingung saya ceritain. Ya, oke ya. Jadi sebenarnya itu juga ada di pikiran saya. Makanya yang minggu kemarin itu saya pilih video yang 1 menitan gitu kan, nggak sampai 2 menit kalau nggak salah. Itu juga ada di pikiran saya sih. Ya, saya juga apa namanya, berusaha memahami kalian punya beban yang besar juga ya. Kadang tuh ya gimana, ada dosen yang nggak bisa paham ya, maksudnya walaupun kalian mahasiswa, kalian juga punya banyak kerjaan gitu, taunya kalian cuman ini doang gitu ya. Tapi apa namanya, kalau saya pribadi ya berusaha memahami sih ya. Jadi apa namanya, pertama itu kalau saya ya. Jadi nanti juga untuk UAS juga saya nggak akan pilih yang tadi juga saya udah bilang ya, nggak akan pilih yang 5 menit, 4 menit, 3 menit, itu enggak. Jadi saya cari yang pendek-pendek supaya kalian juga bisa maksimal gitu loh, fokus ya. Seperti itu. Ya, gede. Sebenarnya Sensei, kalau saya pribadi, kalau untuk UAS mau yang apa tugas kayak yang Lion itu nggak apa-apa Sensei. Oh, oke. Nanti banyak ilmu. Ya, nanti buat Asal pronunciation-nya jelas ya, Pak. apanya? Nah, tuh. Ini pronounce yang jelas ya. Oh, Jangan kayak iya. yang lain sampai emailnya saya perhatiin nggak banyak yang Apanya yang jelas? Sorry nggak kedengeran. pronounce-nya yang
Oh, di suara Yang di kayak Lion videonya. kan, iya. Iya, Oke, soalnya oke, yang kayak oke. Lion itu kalau saya bibirnya Iya, pasti iya. banyak yang miss juga. Tapi ya kalian itu kalau di tempat kerjaan nggak bisa request kayak gitu. Gimana? Tolong ngomong yang jelas ya ke klien gitu. Nggak maksudnya ya kadang tuh kita ya pasrah gitu loh. Maksudnya ini kalau real ya kerjaan sebagai interpreter kan di sini juga udah ada yang pernah pengalamannya. Kadang memang kita bisa request ya. Cuto, atau deh, yukuri hanashite kudasai misalnya gitu juga bisa ya. Tapi kadang kita juga nggak bisa. Jadi saya pribadi berusaha menyajikan sesuatu yang kalian tuh nanti dihadapkan dengan kenyataan seperti ini loh gitu. Namanya juga belajar nggak apa-apa sedikit-sedikit, maksudnya ada yang keselip sedikit gitu loh, itu dalam pekerjaan interpreter penerjemah itu juga. Kalau penerjemah ya nggak ya, maksudnya kalau interpreter itu ya pasti ada yang seperti itu ya, namanya juga belajar ya, nggak apa-apa. Toh apa nilai saya juga nggak kejam-kejam amat kan. Iya. Jadi makanya di sini tuh kalian bukan ngejar nilai, jangan. Saya pengen kalian tuh ya belajar bener-bener. Tapi ya kadang susah juga gitu loh. Kadang ruang di hati kalian juga sedikit, jadi muncul inisiatif lain untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah itu juga susah diwujudkan kadang ya. Tapi semoga di kelas ini enggak sih. Ya jadi itu sih yang jadi perhatian saya. Tapi makasih ininya masukannya ya. Untuk kedepannya juga saya milih yang berita, jadi kayaknya untuk pelafalan nggak masalah. Pelafalannya kalau announcer kan lebih jelas ya. Ya mungkin bisa tercover di situ. Ya, ada lagi silakan. Sambil nunggu komentar dari kalian. Kadang itu ya kalau udah semester 3 ke atas ya, itu kan ada juga mata kuliah yang menambah pengetahuan gitu loh, menambah pengetahuan bahasa. Tapi banyak juga mata kuliah yang harusnya memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang yang udah ada gitu loh. Jadi kadang sulitnya itu ya mengajak mahasiswa supaya bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya gitu ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri. Tapi kalau yang udah, maksudnya kalau yang ada juga kan mahasiswa yang misalnya udah keteteran jauh, jadi cara menyelesaikan masalahnya nggak seperti yang bisa yang diharapkan gitu ya. Gap di kelas juga ya, gap di kelas itu juga kadang cukup jauh ya, ada yang bisa banget, ada yang ketinggalan banget. Nah itu cukup susah buat memberikan fasilitas supaya semua punya garis start yang sama. Itu susah ya. Itu sih yang kepikiran kadang saya ya. Oke, ada lagi? Udah? Nggak ada? Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya senang sekali bisa ngobrol sama kalian hari ini. Terus untuk UAS juga sudah saya sampaikan. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare-sama desu. Ya, terima kasih. Hai, otsukare-sama. Yo. Otsukare-sama desu. Saya tutup ya, kirimasu.